Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2026. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung saja ini dia. Nah, waduh, ada energi dari berikut ada di situ. Kemudian ada ini berikut ya, ada di sini dan kemudian ada di sini. Wow, oke lah. Nah, baik, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Oh, jadi hubungan kalian ini tuh unik ya. Jadi bisa-bisa hubungan kalian ini tuh kemudian hubungan yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Padahal tadinya kalian ini tuh bisa aja gini. Ya, kalian memang beneran pacaran. Memang kalian itu tuh tadinya bisa aja suami istri. Tapi jangan-jangan di sini tuh berpisah. Ya, terjadi perpisahan, terjadi perceraian gitu. Namun ternyata perjanjian perpisahan itu tuh, perjanjian perceraian itu tuh sepertinya tidak kalian tindak lanjuti untuk di saat sekarang. Buktinya kalian berdua sebenarnya masih saling terkoneksi. Masih saling terkoneksi. Gitu loh. Ya, jadi bisa-bisa ya memang hubungan kalian ini tuh akhirnya main diem-dieman. Nah, jadi ada beberapa kayak contohnya gini. Tadinya kalian suami istri, kemudian bercerai, ya, menjadi janda dan duda, gitu. Tapi bisa-bisa di balik layar kalian itu tuh masih ada jumpa-jumpanya, masih ada chatting-chattingannya gitu loh. Masih berlanjut Mari nampak. Jadi bisa-bisa yang tadinya ini hubungan sah berubah menjadi hubungan perselingkuhan. Waduh ya. Beberapa kayak gitu. Karena Mari lihat gini, justru ketika kalian berpisah, ketika psikologisnya kalian ini tidak lagi menganggap bahwa dia adalah suamiku, dia adalah istriku, dia adalah pacarnya aku. Ya, ketika kalian sudah tidak lagi terikat dalam konsep seperti itu, jadi rileks, jadi santai. Beda ketika kalian masih tinggal satu rumah, berstatus suami istri, ya, atau berstatus pacar, bisa-bisa kalian bertengkar hebat, ribut terus, ada aja masalah, ada aja ada problemnya, gitu ya. Oh, cakar berdarah, saling maki, saling hina, tengkar aja bisa, gitu loh. Tapi setelah berpisah, kok justru jadi lebih adem, gitu loh, lebih adem. Baru kayak sadar, aku cinta dia, oh dia juga cinta aku. Jadi kalian bercerai itu tuh atau berpisah itu artinya seperti deklarasi kita berhenti saling menyakiti. Nah, justru gitu. Akhirnya kayak kesepakatan kita berhenti saling menyakiti. Nah, akhirnya ketika berhenti saling menyakiti, apa yang terjadi? Cinta-cintaan, sayang-sayangan. Mungkin ini istilah-istilah apa itu ya, yang kayak jauh seperti jauh terasa wangi, deket terasa seperti bunga teh ayam yang gitu-gitu tuh loh. Apa itu ya? Deket ribut tapi jauh rindu-rindu. Nah, gitu kalau Mari nampak ya. Deket bertengkar tapi jauh kangen-kangenan, gitu. Sudah tiada baru terasa. Itu juga masuk nih kan, sudah tiada baru terasa, gitu loh. Jadi ya ketika kalian saat sekarang ini tuh kayak kembali sadar, aku cinta dia, aku sayang dia kok sebenarnya, maka ya pakai cara diem-dieman pun kalian mau ini tuh ya jumpa di balik layar. Walaupun katakan di sini tuh Mari nampak kayaknya kalian berdua ini tuh sudah nggak single lagi.
Kamu sudah sama orang lain, dia juga sudah sama orang lain, tapi kalian tetap bersama ternyata di sini. Gitu loh, mari nampak. Jadi kayak belum benar-benar berpisah, tetapi juga kalau untuk niatan kembali, ya, kembali untuk bersama, satu jumpa satu, nampak-nampaknya mari untuk di saat ini kalian masih belum mau. Kalian belum mau, gitu loh. Atau jangan-jangan memang ini hubungannya cinta bersegi-segi. Ketika kalian bertemu, ya kamu sudah pacarnya orang, kamu sudah lakinya orang, bininya orang, dia juga sudah seperti itu. Ya akhirnya ini tuh hanya perselingkuhan saja. Gitu loh. Ya, perselingkuhan jatuhnya. Gitu loh. Nah, kalau untuk meninggalkan pasangan sah masing-masing, sama-sama enggak mau. Sama-sama enggak mau. Sama-sama kok kayaknya tahu aja ya bahwa meninggalkan pasangan sah kok kayaknya tidak worth it juga. Maksudnya gini, meninggalkan pasangan sah dan kemudian memperjuangkan hubungan bersama ini kok kayaknya nggak worth it gitu. Jadi jangan-jangan kalian juga dengan pasangan masing-masing itu tuh ya nggak buruk juga gitu loh. Coba kalau dengan hubungan sama pasangan sah macam di neraka kan, mungkin kalian akan benar-benar mempertimbangkan, memperjuangkan hubungan ini. Tapi ya dengan pasangan sah masing-masing juga masih oke-oke. Gitu, selayaknya hubungan pasangan lah. Masih lebih banyak yang manisnya ketimbang yang pahitnya. Nah, jadi akhirnya kalau untuk nekat berani ninggalin pasangan masing-masing untuk mensahkan relationship ini, ya kamu dan dia juga masih sama-sama ogah lah gitu. Rasa-rasanya itu bukanlah sebuah keputusan yang baik ya. Setidaknya begitulah sampai di tanggal 7 bulan Februari 2026 ini. Jadi kayak terasa udah cukup lah. Yang kayak gini aja model hubungannya sudah terasa cukup. Untuk sementara ini gitu. Ya, apalagi memang dalam relationship ini juga kayak namanya ini hubungan diem-diem kan. Jadi lebih ada sakitnya juga gitu loh. Ada sakitnya. Ada sakitnya. Jadi kayak dalam pikiran pun semacam nggak mungkin bersama. Banyak alasan untuk membenarkan bahwa di masa depan kalian nggak cocok untuk bersama. Gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak cinta, tetapi cinta itu tuh semacam tidak bisa leluasa untuk diekspresikan, itu pun membuat rasa sakit kan. Gitu lah. Misalnya nih, ketika kamu ingin jumpa sama dia, tapi dianya tidak bisa meluangkan waktu untuk jumpa sama kamu, kamunya kecewa. Nah, dia pun seperti itu. Pengen ngobrol, tapi ketika yang diajak ngobrol tidak merespon dengan baik, kecewa gitu. Tapi ketika pas ada memang ketemu nih, kamu mau ngobrol, dia juga mau ngobrol, wah, isi obrolan kalian bisa obrolan yang menyenangkan ya. Pas kamu pengen jumpa sama dia, dia juga pengen jumpa, dan kalian benar-benar mengusahakan jumpa. Wah, perjumpaan itu tuh berkesan banget ya. Gitu. Nah, tetapi ketika terjadi perselisihan energi, wah sakit. Ngerasa sakit gitu. Jadi kalian nggak usah pun bertengkar, hanya salah satu ingin berinteraksi, yang lain tidak ngeh, udah sakit banget di situ. Mari lihat. Apalagi kemudian ada rasa cemburu gitu. Ya, kan sama-sama tahu nih, sudah punya pasangan masing-masing kan. Kalau ngelihat foto aja, misalnya dia ngelihat foto kamu sama pasangannya kamu, tentu dong cemburu. Gitu. Kalau orang cemburu mah nggak bisa ketawa-tawa. Orang cemburu mah meringis, gitu ya. Pasti nggak enak tuh perasaan. Nah, udah gitu. Jadi dia kayak complicated ya relationship kalian ini. Unik gitu.
unik juga di sana ya. Jadi memang belum dapat ini kalian, atau belum mampu ya untuk menyesuaikan diri dengan konsep relationship sekarang. Masih mau terdampak gitu. Sekalinya kangen, aduh kangen berat ya. Mengusik gitu, terganggu, aduh sakit gitu kalau kangen. Gitu. Apalagi ini tuh kan kalian, maaf, untuk beberapa yang memang sudah pernah ada aktivitas seksualnya. Kadang-kadang libido seksual ini tuh membuncah. Ya, libido seksualnya kamu misalnya pas lagi membuncah ke dia. Pengen disalurkan itu tuh hanya dengan dia. Tapi dianya enggak sempet. Aduh, nahankan ini loh. Derita gitu. Ya, itu contoh aja loh ya, contoh aja. Di sana. Jadi yang penting untuk di saat ini tuh maunya kalian, ya udahlah jalanin aja dulu. Sampai nanti kalian bisa benar-benar dapat nyamannya itu tuh jalani relationship kayak gini tuh kayak gimana gitu. Gitu loh. Karena untuk sampai saat ini, perpisahan itu tuh terasa seperti satu hal yang harus mati-matian dihindari. Nggak mau pisah nih. Sama-sama nggak mau pisah. Gitu loh. Tapi juga nanggung untuk bersamanya. Nah, jadi dia di antara ya. Pisahnya nggak mau, tapi untuk benar-benar bersama juga nggak mau. Apalagi yang tadi ya, yang mantan suami istri. Bayangan-bayangan tentang dulu bertengkar itu tuh kayak gimana mengerikannya, itu tuh masih melintas lalu di kepala. Jadi kalau mau untuk kembali lagi bareng-bareng seperti yang dulu, ya berumah tangga kembali, takut-takutnya nih pengalaman yang sama keulang lagi. Jadi yo ngapain? Ya udahlah, mendingan kayak gini aja lah dulu. Gitu loh. Jadi mantan suami istri yang semangat seperti suami, bukan semangat ya, tapi apa ya, spirit apa ya dibilang ya. Karena gitu loh, alam bawah sadar ini tuh belum benar-benar menyatakan bahwa ya kami sudah mantan. Belum mau. Di situ. Lawang masih sama-sama cinta, lawang masih sama-sama sayang. Ya. Mau kalian dulu suami istri sempat, atau kalian dulu memang cuman masih sebatas pacaran. Gitu loh. Jadi kayak belum sama-sama ridho biar move on ya, clear, masing-masing dah jalan sendiri-sendiri, hidupmu hidupku nafsi gitu. Belum ke situ wacananya, masih kayak coba-coba cari kayak gimana nih caranya ya jalani hubungan kayak gini, enaknya tuh kayak gimana ya. Nah seperti itu Mas ya, itu ya misalnya. Jadi akhirnya hubungan cinta bersegi-segi lah jatuhnya. Kamu dengan siapa, dia dengan siapa, tapi kemudian kalian juga sedang bersama. Nah, begitu. Kalau mari lihat, ya, itu loh. Nah, atau minimal satu orang yang sudah bersama, gitu ya. Kalau satu orang yang sudah bersama, maksudnya satu orang sudah ndak single, sudah punya pasangan. Jadi akhirnya beneran ini tuh hubungannya cinta segitiga. Ya walaupun ini mau dikatakan jelek kah, salah kah, atau apakah itu, mau-mau aja gitu. Ya. Jadi siap menjalani hubungan perselingkuhan. Siap menjalani hubungan perselingkuhan. Gitu loh. Jadi kayak semacam mau kompromi aja gitu loh. Mau kompromi. Soalnya daripada tidak bersama ya, bisa-bisa dianggap itu tuh rasa sakitnya, rasa beratnya berkali-kali lipat. Gitu loh. Ya udah, memang kalau bersama pun ada sakitnya. Tapi sakitnya itu tuh yang masih bisa ditolerir. Masih bisa ditanggung rasa sakitnya. Nah gitu. Ya. Jadi ya kompromi habis-habisan jadinya di sini.
mau sakit kayak gimana, gas terus gitu loh di sana. Jadi bisa-bisa hubungan kayak gini nih memang ceritanya akan panjang ini, beneran panjang ini. Jadi semacam yang bukan bersama sebentar terus kemudian ngilang selesai gitu, enggak gitu loh. Paling-paling ya penurunan kualitas lah, paling-paling gitu ya, sampai setidaknya bisa ini 6 tahunan ini, 6 tahunan ini bisa jalan hubungan kalian ini. 6 tahun lagi maksudnya Mari loh, 6 tahun lagi masih bisa jalan ini gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri, aku cinta dia, soalnya aku sayang sama dia walaupun dia udah jadi lakinya orang, tapi gimana ya gitu di sana. Ya aku nggak apa-apa lah kalau nggak mirip, nggak apa-apa lah kalau nggak serumah, nggak apa-apa, asalkan masih kayak diri ini tuh masih kayak beneran dianggap gitu loh. Di sana nih jatuhnya kamu dengan dia ya, Scorpio itu. Jadi kayak istimewa ya, istimewa bagi kamu dan bagi dia ceritanya kalian ini di situ. Sudah sempat beneran diterima secara lahir batin gitu loh. Apalagi yang tadi sudah menjadi mantan suami atau mantan istri ya, jangan-jangan juga rumah tangga kalian sudah cukup lama, katakan udah lebih dari 8 tahun. Jadi nampaknya mau say goodbye itu tuh berat juga. Apalagi itu tadi ya, setelah bercerai kok jadi lebih bagus, kok nggak saling maki-maki lagi ya. Kalau dulu sempat ada adegan KDRT-nya, nggak ada lagi di sini. Malah jumpa itu tuh ngasih jajan, dibelai lembut mesra, lebih banyak tertawanya ya. Kalau terjadi perjumpaan ya lebih banyak tertawanya, jadi lebih santai, lebih rileks gitu loh. Nggak ada lagi sikap oh kau harus kalah, kau harus disakiti ya. Ego itu tuh nggak lagi bermain kasar ego, malah pengennya itu tuh karena sudah tidak lagi melihat musuh. Mau itu ya, kalau orang dalam rumah tangga itu tuh kan musuhan, dia diam-diam ada perang di dalam rumah tangga itu gitu. Nah kalau udah berpisah ya udah kayak dianggap udah gencatan senjata. Nah akhirnya bisa terjalin aktivitas yang kemudian saling mendamaikan ya, saling bikin aman gitu. Kemudian jadi ada di situ tuh niat bukannya menyakiti tetapi memberikan yang terbaik gitu di sana ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Virgo, Taurus, kemudian energi dari Libra, Aquarius, dan Capricorn ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.